Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel Arul Kader. Kita baru saja menyaksikan ya pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 antara timnas Indonesia versus timnas China, yang dimana pertandingan ini dimenangkan oleh timnas China dengan skor tipis 2-1. Ya, seperti itulah guys. Pertandingan sepak bola tidak bisa diukur dari segi matematika, dari segi data, ataupun dari atas kertas. Walaupun dari segi data atau segi di atas kertas, memang timnas Indonesia jauh diunggulkan daripada timnas China. Dan segi permainannya juga, sebenarnya segi permainan Indonesia itu emang unggul gitu. Emang Indonesia bermainnya unggul dari China gitu, mulai dari ball possession, penguasaan bola, ball possession, shoot on target, corner kick. Itu Indonesia unggul semua. Jalannya pertandingan Indonesia mendominasi, tapi ya apalah daya, ball possession, shoot on target banyak, mendominasi permainan, tapi hasil akhirnya kalah gitu. Itu kayak nggak ada guna, nggak ada arti gitu guys. Oke, disclaimer gue sampein dulu dari awal, ini video nggak ada gue menghujat pemain atau menghujat official, menghujat coach gitu, nggak ada ya. Dan gue sampein ke kalian semua, kita jangan ada menghujat pemain atau official atau coach, karena mereka semua sudah berjuang, mereka juga semua udah mati-matian di atas lapangan untuk menang gitu. Cuma ya kayak gitulah namanya pertandingan sepak bola, namanya pertandingan, tidak ada yang menang terus dan tidak ada yang kalah terus, kayak gitulah. Emang ya kita bisa mendominasi pertandingan walaupun kita main di kandangnya China, kita bisa mendominasi permainan, kita bisa pegang kendali permainan, dan akhirnya kita pun ternyata yang kalah gitu ya. Seperti itulah, memegang kendali permainan dalam sepak bola, memegang kendali permainan itu belum tentu bisa 100% keluar sebagai juara di pertandingan itu. Oke, jadi yang gue bakal bahas di konten kali ini ya, gue bakal sampein pendapat gue ya dalam pertandingan yang baru saya tersaji antara Indonesia versus China. Gue bakal nyampein pendapat gue karena semua orang, semua netizen itu berhak dong, netizen Indonesia itu berhak menyampaikan pendapat mereka masing-masing, asalkan jangan menyerang satu atau menyerang personal gitu guys, atau menyalahkan oh ini salah si A, salah si B, salah si coach, salah si ini. Itu nggak ada yang perlu disalah-salahin guys, nggak ada yang perlu disalah-salahin, dan nggak ada juga yang harus bertanggung jawab atas kekalahan Indonesia kali ini. Oke, jadi dari formasi, sebenarnya formasi coach Shin masih seperti biasa ya, bermain dengan 3-4-3 sebelum dirubah di menjelang akhir babak kedua, dirubah jadi 4-3-3. Nah, di sini yang bakal gue bahas pertama ini Witan Sulaiman. Dari awal permainan Witan Sulaiman yang gue lihat dari babak pertama, Witan ini kayak nggak tahu ruang gitu, nggak tahu nggak tahu tempat positioning gitu. Dia kelihatannya emang dari awal babak pertama itu dia kesulitan untuk mendapatkan space untuk bisa menciptakan sebuah momentum. Itu yang gue lihat ya dari Witan. Itu satu. Sekali lagi gue ingatin, ini disclaimer, nggak ada gue menyalahkan pemain atau siapapun di sini, cuma ini menurut pendapat gue pribadi ya. Ini menurut pendapat gue pribadi, dan ya gue tahu juga kalian yang nonton video ini semua orang pasti ada pendapat pribadi juga masing-masing tentang soal pertandingan Indonesia versus China baru-baru. Jadi ini pendapat gue ya. Jadi kalau kalian ada pendapat lain ya silakan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Itu satu. Yang kedua, Asnawi Mangko Alam kembali bermain setelah beberapa pertandingan dia nggak diturunkan, dan kali ini bermain mengisi posisi yang ditinggalkan Sandy Walsh, yaitu wingback kanan dan selaku kapten ke-11 juga. Asnawi, yang gue harus bilang di Asnawi ini terlalu banyak megang bola.
kita lihat di babak pertama dia emang bagus gitu, dia melakukan pressure naik ke depan. Nah ketika tapi kesalahannya dia terlalu lama dengan bola gitu, terlalu lama bermain dengan bola. Dan gol yang terjadi di gol China yang terjadi, gol China pertama itu yang terjadi itu dari kehilangan bola dari Asnawi gitu, sampai bisa di counter attack langsung dicap dari kesalahan passing si Asnawi ini, langsung bisa diciptakan counter attack pemain Cina dan membuahkan hasil pelanggaran. Dan itu pelanggaran dilakukan Ivar Jenner kalau nggak salah. Ivar Jenner apa Rafael Strike itu yang Ivar Jenner yang harus menghentikan pergerakan dari pemain Cina ini. Nah ketika ada servis, nah di sini gol China pertama ini terjadi di servis. Nah ini sebenarnya miskomunikasi antara Shane Patinama sama Martin Paes gitu. Jadi maksudnya Shane itu ingin memberikan bola space ke Martin Paes. Jadi biar Martin Paes jemput bola. Cuma masalahnya posisi Paes ini sama bola itu terlalu jauh gitu. Dan akhirnya bola bisa dibalik. Bola yang udah hampir keluar lapangan itu bisa dibalikin lagi dan dimanfaatkan menjadi gol. Nah untuk gol kedua ini juga hampir sama dari gol pertama, yaitu kesalahan placing atau kesalahan passing dari pemain timnas Indonesia dan berhasil dimanfaatkan dijadikan counter attack dan berhasil tercipta gol kedua. Untuk babak pertama itu sangat-sangat buyar permainan Indonesia, sangat-sangat yang saya bilang, maaf ya saya harus bilang jelek. Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, sama Shane Patinama termasuk blundernya itu atau pengambilan resikonya itu yang 3 pemain tersebut. Nah masuk di babak kedua langsung Kosin melakukan pergantian pemain dengan menarik Max Hilgers sama Max Hilgers, pokoknya 3 pemain, gue lupa tadi siapa yang tarik di awal babak kedua tadi. 3 pemain, kalau kalian ingat coba tulis di kolom komentar siapa 3 pemain yang ditarik tadi. Jadi untuk ditarik 3 pemain tadi masuknya Rizky Ridho. Jadi masuknya Rizky Ridho sama Tom Hayes, Marcelino, permainan langsung berubah gitu. Jadi sebenarnya permainan Cina ini di babak kedua, bukan dari babak kedua, dari babak pertama sebenarnya mereka bermain udah parkir bus gitu. Mereka hanya mengharapkan serangan balik atau counter attack. Nah counter attack ini yang mereka bisa memanfaatkan dua momentum mereka bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Itu yang jadi membuat China bisa menang di pertandingan kali ini gitu. Dan di babak pertama tadi Indonesia memang dari awal bermain sudah melakukan impresif tinggi untuk menyerang, tapi di sini kesalahannya kita di sini, kita terlalu terbawa suasana gitu. Jadi Hilgers ikut naik gitu kan, Verdong juga naik gitu. Jadi ketika ada counter attack itu pemain Cina juga pemain sprint gitu. Kita nggak bisa pandang remeh para pemain Cina gitu. Mereka juga pemain sprint gitu. Dan ada beberapa juga pemain mereka yang abroad ke Eropa gitu. Kita nggak bisa pandang remeh soal itu. Jadi itu harus diperhatikan juga sih kalau menurut gue. Nah masuk di babak kedua ketika ada pergantian 3 pemain itu, masuknya Marcelino, Tom Haye sama Rizky Ridho, itu dari China yang udah bermain parkir bis dari awal babak pertama. Babak kedua mereka emang lebih parkir bis gitu. Kalian bisa lihat sendiri di babak kedua itu pemain Cina itu nggak ada yang berada di area
area pertahanan Indonesia. Mereka semua turun setengah lapangan. Jadi Indonesia udah kunci setengah lapangan, cuma yaitu space, lagi-lagi space. Lagi-lagi space nggak ada yang bisa buka space gitu. Nggak ada yang bisa buka space terus bisa memanfaat buat momentum untuk menciptakan peluang itu. Jadi space, lagi-lagi space yang harus dipoles lagi sih dari coach Sintayong ya, buat pemain yang bisa mencari space. Untuk Ragnar main udah bagus. Nah yang jadi pertanyaan gue juga ini, kenapa Witan kenapa Malik Rizaldi yang bermain untuk Bahrain, dengan Bahrain, main yang sangat bagus menurut saya. Kalau bisa saya kasih nilai, Malik Rizaldi itu dapat nilai A saat bermain dengan Bahrain. Tapi kenapa di pertandingan China ini dicadangkan gitu oleh coach Sintayong, malah memilih Witan sebagai starter gitu. Terus Eliano Reinders juga nggak main gitu. Seharusnya kalaupun Sandy Walsh nggak bisa main ya, mungkin Eliano yang bisa mengisi posisi Sandy Walsh gitu. Karena ya kalian lihat sendiri lah permainan Asnawi kayak gimana. Gue bukan mengkritik yang berlebihan ya, tapi ya ini sesuai apa yang gue lihat aja gitu. Apa yang gue lihat itu yang gue sampein. Untuk permainan babak kedua sih udah kalian bisa lihat aja, masuk di babak kedua itu permainan Indonesia di menit 60-an ke atas ya. 60-an ke atas itu udah kayak menemukan jati diri mereka lagi itu, di luar dari drama-drama yang dibuat oleh China ya. Kita nggak bisa ngelarang gitu, itu udah biasa. Drama-drama mengulur waktu kayak gitu itu udah biasa jadi di Eropa sana pun, itu udah biasa. Ketika tim udah unggul ya mereka lakukan drama dengan mengulur waktu gitu, untuk apa, untuk menghentikan ritme penyerangan gitu, penyerangan tim lawan kayak gitu Cina lakukan. Dan sebenarnya itu yang harus kita lakukan waktu kita melawan Bahrain kemarin gitu. Jadi ya seperti itu guys ya dari gue, analisa dari gue dan pendapat dari gue gitu. Dan untuk timnas Indonesia, tetap semangat, tetap terus berjuang, perjalanan masih panjang, masih terbuka lebar untuk kesempatan kita bisa berlaga di pentas Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Dan masih dengan kekalahan ini Indonesia masih tetap bertengger di peringkat 5 ya, dengan poin sama dengan China, tapi kalah head to head, kalah bukan kalah head to head, kalah poin gitu, dengan China minus 9, Indonesia minus 1 gitu ya, kalah agregat. Oke, jadi tetap kita support, kita nggak bisa menghujat pemain atau siapapun, kita bisa mengkritik, kita bisa memberikan solusi masukan kepada Coach Sintayong atau pemain, tapi kita dilarang untuk menghujat. Kita tetap dukung, kita tetap support, dan kita harus tetap optimis. Kita masih ada peluang, masih banget, sangat-sangat terbuka peluang untuk Indonesia bisa berlaga di pentas Piala Dunia. Dan target kita di round 3 ini adalah peringkat 4 atau 3. Kita nggak ngejar peringkat 2. Kalaupun dapat peringkat 2 itu bonus. Itu udah bonus dari yang di atas ya. Jadi yang realistis kita kejar itu peringkat 3 dan 4 untuk melaju ke round 4 atau putaran keempat. Oke, sampai sini aja dulu konten gue kali ini, dan kita bakal bertemu di konten selanjutnya.